Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Satu suara tua yang bergema tiba-tiba turun dari langit menyebabkan semua orang mengerutkan keningnya. Sudah lama sekali tempat ini tidak ramai. Suara tua yang tiba-tiba muncul itu membuat semua orang terkejut. Mereka buru-buru memutar tubuh mereka dan mengarahkan mata mereka ke tangan patung kuno. Ada sosok tua berdiri dengan tangan di belakangnya di tempat itu. Matanya acuh tak acuh saat dia melihat semua orang. Dewa kuno tuh seru. Semua orang terkejut saat melihat pria tua itu dengan pakaian sederhana, penampilannya persis sama dengan patung batu itu. Selain itu, alis panjang cerah yang unik adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Dewa kuno masih hidup. Pikiran yang sangat mengejutkan ini melonjak ke dalam hati semua orang saat mereka dengan bodohnya memandangi lelaki tua itu dengan aura yang sepertinya melampaui dunia ini. Apa yang terjadi? Apa dia Dewa kuno tuh Kata Hun Tiandi sedikit kusam dan menoleh ke api hitam. Dia bisa merasakan aura menakutkan dari lelaki tua itu. Api hitam mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke orang tua itu. Dia bukan Dewa kuno tuh dia adalah pil obat tingkat D, kata api hitam. Hun Tiandi, Gu Yuan dan lainnya nampak begitu terkejut saat mendengar itu. Mata mereka dengan aneh menatap pria tua itu. Api hitam, apa yang kamu lakukan? Kata sosok tua itu berteriak dengan marah. Apa yang kamu maksud dengan apa yang saya lakukan? Kata api hitam mengerutkan keningnya. Brengsek, jika aku tidak membantumu dan api lotus iblis untuk menahan pengekanganmu saat itu, bagaimana kalian berdua bisa melarikan diri? Saat itu, kalian berdua berjanji padaku untuk menyelamatkanku dari tempat ini, kata sosok tua itu berteriak dengan suara keras. Semua orang begitu terkejut setelah mereka mendengar teriakannya. Mereka segera melihat api hitam dan Yiwa di bahu Xiaoyan, yang pernah terjebak di tempat ini di masa lalu. Wajah api hitam nampak berubah saat mendengar itu. Dia berpikir tetapi dia masih tidak dapat menemukan pemandangan seperti itu dari ingatannya sebelum berbicara dengan suara dengan pelan. Saya sama sekali tidak ingat tentang masalah yang Anda katakan, namun, saya memang di sini untuk menyelamatkanmu kali ini. Ikut denganku, kata api hitam. Ekspresi Pil Di agak gelap dan tegas saat dia menatap api hitam sebelum berbalik menuju api lotus iblis di bahu Xiaoyan dan bertanya, api lotus iblis, apakah kamu masih ingat perjanjian kita saat itu? Hah? Seru Yiwa terkejut. Yiwa dengan cepat meraih bahu Xiaoyan dan menggelengkan kepalanya saat berkata, aku belum pernah bertemu denganmu. Ekspresi Pil Di menjadi sangat suram setelah mendengar itu. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan melihat patung tua di sampingnya dan mengatupkan giginya sebelum bergumam, ini dilakukan olehmu kan? Ikuti kami, kata api hitam tersenyum. Sepertinya kamu mengejar wujudku yang sebenarnya bukan, kata Pil Di tersenyum dingin. Senyuman api hitam ditarik saat mendengar itu, sebelum berteriak dengan tajam. Serang dia. Hun Tiandi tiba-tiba melesat ke depan dan Douci yang mengerikan menyebar sebelum berubah menjadi pilar Douci yang dengan kejam meluncur ke arah Pil Di. Trik yang tidak berguna, kata Pil Di tersenyum dingin, jarinya menunjuk ke depan dan seketika menghancurkan pilar Douci yang meluncur ke arahnya. Sangat sulit untuk menangani Pil Di ini, kita harus menangkapnya dulu, jika tidak, Hun Tiandi mungkin akan mendapatkannya, kata Zukun dengan suara yang dalam. Gu Yuan mengangguk mendengar itu. Dengan Gu Yuan dan Zukun yang juga menyerang, energi di tempat ini segera menjadi liar dan ganas saat gelombang serangan menyerbu ke arah Pil Di. Dihadapkan dengan serangan dari Hun Tiandi, api hitam, Zukun dan Gu Yuan, Pil Di nampak tak bergeming. Riak yang menakutkan menyebar saat dia mengangkat tangannya dan memblokir serangan dari keempatnya. Xiaoyan dan lainnya tanpa sadar menghirup udara dingin saat mereka melihat Pil Di tidak berakhir dalam kerugian. Bahkan ketika menghadapi 4 ahli terkuat di benua, hanya satu Pil Di saja sudah sangat menakutkan. Lalu seberapa menakutkan Pil Di yang sebenarnya? Pikir Xiaoyan. Banyak ahli dari klan Hun siap menimbulkan masalah ketika pertempuran besar meletus di langit. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melambaikan tangannya. Yan Jin dan lainnya segera bergegas maju dan memblokir semua ahli dari klan Hun. Mereka semua akhirnya menunggu pertempuran besar di langit. Siapapun yang berhasil mendapatkan pil tingkat D, akan segera dapat menentukan pertempuran.
5 sosok disertai dengan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia dengan ganasnya saling bertabrakan di depan banyak tatapan tertegun. Xiaoyan melihat fluktuasi energi liar dan kekerasan di langit dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Situasi saat ini benar-benar rumit, kekuatan yang ditunjukkan Pildi terlalu menakutkan. Awalnya Zukun berpikir bahwa dengan Gu Yuan bekerja sama, mereka seharusnya bisa menaklukkan Pil di dalam waktu singkat. Selain itu, mereka juga bertukar pukulan dengan Hun Tiandi dan api hitam menyebabkan situasinya menjadi lebih kacau. Bertarung dengan cara seperti itu tidak akan memecahkan masalah, kata Yan Jin mengerutkan keningnya saat dia melihat pertempuran yang kacau di langit. Xiaoyan hanya tersenyum getir saat mendengar itu dan hanya bisa menyaksikan pertarungan sengit di langit. Kilatan dingin melintas di mata Pil di saat dia membalik tangannya dan aroma pil obat segera melonjak di udara. Jangan hirup aroma pil, kata Xiaoyan terkejut setelah mengendus aroma pil misterius yang dapat membakar Douqi. Yan Qin dan lainnya tertegun saat mendengar itu, namun beruntung aroma pil tidak menyebar ke arah mereka. Pil tiba-tiba membuka matanya saat tubuhnya naik ke langit dan melepaskan telapak tangan ke arah Gu Yuan dan lainnya di bawah menyebabkan seluruh tempat nampak mendidih ketika langit ditutupi dengan nyala api yang panas. Bahkan Gu Yuan dan 3 lainnya nampak berubah ekspresinya setelah mereka merasakan kekuatan telapak tangan dari Pildi, dan Douqi di tubuh mereka segera melonjak. Ekspresi Pildi menjadi lebih dingin ketika kedua tangannya tiba-tiba ditekan ke bawah. Segera, telapak api di langit dengan cepat meluncur ke bawah menyebabkan seluruh tempat menjadi gelap. Dalam waktu singkat telapak api sudah tiba tepat di atas kepala Gu Yuan dan 3 lainnya. Gu Yuan dan lainnya bisa merasakan bahaya besar dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Douqi yang sangat kuat segera melonjak dari tubuh mereka dan dengan cepat membentuk pertahanan yang sangat kuat. Telapak api akhirnya menghantam pertahanan Douqi hingga menyebabkan Gu Yuan dan lainnya terhempas jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras sampai membentuk garis retakan besar yang dalam. Ekspresi Xiaoyan dan lainnya berubah drastis setelah melihat itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Pildi ini benar-benar mampu melawan 4 ahli yang telah mencapai Doseng bintang 9. Pildi melayang di langit, matanya dengan dingin menatap keempat sosok yang naik ke udara. Kalian semua masih kurang jika ingin menelanku, kata Pildi tersenyum tipis. Bukankah terlalu cepat bagimu untuk senang? Kata api hitam dengan senyum dingin. Setelah itu dia menoleh ke arah Hun Tiandi dan berbicara dengan suara yang dalam, berikan aku Gyoku no Tuse. Hun Tiandi terkejut mendengarnya, dia ragu sejenak sebelum menyerahkannya. Api hitam tersenyum dingin saat dia meraih Gyoku no Tuse. Dia meneteskan darah hitam ke Gyoku Tuse sebelum kedua tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel. Xiaoyan terkejut saat melihat aksi api hitam. Dia menatap segel di tangan api hitam dan merasa pernah melihatnya. Dia mengerutkan keningnya dan melihat segel di tangan patung dewa kuno yang persis sama dengan segel di tangan api hitam. Gyoku no Tuse mulai bergetar saat segel di tangan api hitam terus berubah dengan cepat. Segera setelah itu, sekelompok cahaya melonjak keluar dari Gyoku Tuse dan berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dengan cincin api yang mengitarinya. Mengubah cincin pil, bagaimana mungkin kamu tahu cara menggunakan keterampilan Dewa Kuno Tusi, seru Pildi tertegun. Api hitam hanya tersenyum dingin, dia mengayunkan tangannya dan cahaya ditembakkan dan sekejap telah muncul di atas Pildi sebelum menyelimuti tubuhnya menyebabkan teriakan sengsara tiba-tiba terdengar dan asap putih tiba-tiba muncul dari tubuh Pildi. Api di tubuh Pildi perlahan mulai menyusut dan menunjukkan jejak berubah menjadi pil obat. Kilatan dingin melintas di mata Gu Yuan dan Zukun saat melihat tubuh Pildi yang perlahan menyusut. Keduanya langsung melesat ke arah api hitam untuk merebut Gyoku Tuse. Alasan api hitam dapat menggunakan perubahan cincin pil kemungkinan besar karena Gyoku no Tuse. Hun Tiandi yang sudah bersiap langsung mendengus dingin saat melihat itu dan muncul di depan keduanya. Dia menjentikkan jarinya dan 2 pil obat ditembakkan ke arah keduanya dan meledak menyebabkan tubuh Gu Yuan dan Zukun terseret beberapa langkah. Namun keduanya langsung menstabilkan tubuh mereka sebelum muncul di samping Hun Tiandi dan menyerang bersama. Serangan gabungan Gu Yuan dan Zukun membuat Hun Tiandi nampak kewalahan dan hanya bisa secara menyedihkan bergerak maju dan mundur untuk menghindari serangan. Sesekali ia akan melepaskan kekuatan penuhnya untuk melakukan yang terbaik dalam menahan serangan keduanya. Gangguan Hun Tiandi ini menyebabkan keganasan melonjak ke mata Zukun.
Dia tiba-tiba meraung dan sepasang naga besar ungu tiba-tiba muncul dari langit saat berubah menjadi cahaya ungu emas yang melesat dan menghantam Hun Tiandi hingga ia memuntahkan darah dan terhuyung mundur puluhan langkah sebelum dengan menyedihkan menstabilkan tubuhnya. Menyusut, teriak api hitam saat dia melihat Hun Tiandi terhempas mundur, segera tubuh Pildi yang disegel di dalam cincin pil perlahan berubah menjadi cahaya seukuran kepala manusia yang melayang di dalam cincin pil. Kesenangan melonjak di wajah api hitam saat melihat itu, dia melambaikan tangannya dan cincin pil terbang ke arahnya secepat kilat, namun sebelum cincin pil akan mendarat di tangannya, Hun Tiandi tiba-tiba muncul di depannya dan merebutnya. Perubahan tak terduga ini menyebabkan api hitam nampak terkejut, dia menatap Hun Tiandi yang berambut acak-acakan di depannya. Serahkan pil itu, dengan kondisimu yang terluka saat ini, dan bahkan dengan bantuan api hitam, kau bukan tandingan kami, kata Gu Yuan dengan dingin. Zhu Kun di sampingnya Gu Yuan juga menatap Hun Tiandi dengan tajam. Apa kau ingin pil ini? Kata Hun Tiandi menyeringai, dia menoleh pil obat di dalam cincin pil yang dipenuhi cahaya sebelum senyuman aneh muncul di wajahnya dan tiba-tiba menelan cincin pil begitu saja di depan banyak tatapan tertegun semua orang. Dia menelan begitu saja cincin pil itu ke dalam tubuhnya. Ini bunuh diri, orang ini gila, pikir Xiaoyan, meskipun itu hanyalah pil embrio, namun itu adalah pil tingkat D yang mengandung energi sangat menakutkan. Jika seseorang ceroboh, tubuh dan bahkan jiwanya akan meledak. Ekspresi Zhu Kun dan Gu Yuan menjadi gelap dan dingin saat melihat itu, niat membunuh yang padat melonjak di mata mereka saat mereka dengan dingin berteriak, Hun Tiandi, kamu mencari kematian? Mencari kematian, itu belum tentu, kata Hun Tiandi tertawa keras ke arah langit. Di saat yang sama cahaya menyilaukan mulai muncul dari tubuhnya. Cedera yang disebabkan oleh serangan gabungan Gu Yuan dan Zhu Kun bahkan benar-benar sembuh dalam sekejap ketika gelombang riak energi yang menakutkan perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Ekspresi Gu Yuan dan Zhu Kun seketika berubah saat merasakan douqi di tubuh Hun Tiandi yang tiba-tiba menjadi lebih kuat. Energi pil dimulai bekerja menyebabkan kekuatannya akan melonjak berkali-kali dalam waktu singkat. Namun, setelah itu tubuh dan jiwanya akan diisi oleh energi yang semakin menakutkan sampai dia meledak, kata Gu Yuan dengan suara yang dalam. Jangan beri dia kesempatan untuk memurnikan pil itu, kita harus cepat hentikan dia, kata Zhu Kun dengan wajah serius. Sebelum dengan cepat melesat ke arah Hun Tiandi, Gu Yuan mengangguk dan segera mengikuti di belakang. Namun keduanya baru melintasi langit ketika suara dingin Hun Tiandi tiba-tiba terdengar. Kalian berdua bukan tandinganku, kata Hun Tiandi tertawa keras dan melemparkan kedua tinjunya ke depan menyebabkan dua ruang hampa besar langsung terbentuk di langit. Ekspresi Gu Yuan dan Zhu Kun nampak tenggelam saat melihat dua tinju besar menakutkan meluncur ke arah mereka. Douqi yang kuat segera melonjak dari tubuh mereka, akhirnya berubah menjadi tinju dan telapak tangan yang dengan keras menghantam dua tinju besar menyebabkan ledakan dahsyat di langit. Gu Yuan dan Zhu Kun terhuyung mundur puluhan langkah dengan cara menyedihkan sementara Hun Tiandi tetap berdiri di langit. Douqi yang menyebar dari tubuhnya juga menjadi semakin menakutkan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.